TKI, dan kemudian pada saat mereka sampai perbatasan Myanmar, itu paspornya diambil, Myanmar dan Kamboja, terus mereka diletakkan di sebuah camp gitu, yang kemudian mereka ditarget gitu untuk satu hari harus berapa korban, dan orang Indonesia banyak sekali di situ, dan semua modus operandi yang tadi disampaikan oleh Bunda V itu semua dilakukan di sana dengan berbagai macam cara. Dan di Indonesia yang menarik adalah mungkin karena masyarakat Indonesia suka keindahan ya, jadi kalau melihat yang ganteng atau melihat yang cantik itu kayak nggak enak kalau nggak disapa gitu. Atau kemudian kalau tiba-tiba ada yang ngechat gitu, karena salah satu jurnal yang saya baca itu berbicara tentang Cinderella kompleks gitu. Jadi perempuan itu suka kepada laki-laki yang bisa menyelamatkan kehidupannya di masa depan gitu, sehingga kalau melihat seragam itu seolah-olah kehidupan saya masa depan akan lebih stabil dan lebih lebih bahagia karena ini kayaknya uangnya banyak, dan tidak sadar semakin dikuras, dan awalnya saya kira itu hanya terjadi di Indonesia gitu, dan kemudian setelah saya study lebih lanjut ternyata di US, dan kemudian yang merupakan salah satu area studi saya yang kemudian mungkin juga berafiliasi dengan WSC, itu Scars Society Against Romance Scam, yang lebih luas lagi, itu juga membahas ternyata ini terjadi di seluruh dunia, dan benar yang disampaikan Bunda V, semua paling banyak itu sindikatnya Nigeria. Dan yang menarik misalkan kalau sindikatnya dari Cina itu mereka meletakkan lokasi operasinya itu di Indonesia untuk menipu orang Cina, karena itu tadi ya, untuk menipu IP address dan lain sebagainya. Mungkin kalau boleh mohon izin Bunda V membantu untuk membacakan, boleh di next mungkin. Ini mohon izin saya membantu membacakan. Jadi ada tanda-tanda sindikat scammer di Indonesia. Yang pertama, dia beraksi secara online. Jadi foto curiannya itu milik polisi, tentara, pekerja migas, pilot, pramugara, dokter, dan lain-lain. Because masyarakat Indonesia tuh punya bayangan gitu bahwa orang-orang yang berseragam itu kehidupannya akan lebih baik dan lebih stabil gitu. Maka dari itu mereka menggunakan foto-foto dengan seragam ini. Berbeda lagi misalkan di Jepang maupun di Thailand. Kalau di Jepang dan di Thailand yang lebih banyak digunakan dari jurnal yang saya baca adalah foto-foto influencer atau selebgram dan lain sebagainya. Tapi rata-rata kalau misalkan usia yang dibidik adalah usia yang di atas 40 atau 50, maka yang digunakan adalah foto-foto berseragam. Kemudian gaji di deposito perusahaan bertahun-tahun bisa dicairkan jika ada yang menjamin dan harus membayar sejumlah uang. Iming-iming semua gaji akan ditransfer ke rekening dalam tanda kutip calon istri. Saya juga banyak sekali membaca di Kompasiana hasil tulisan Bunda V. Jadi modus operandinya adalah yang aku mau offshore nih, jadi nanti aku harus cuti nih kalau mau ngelamar kamu, jadi tolong dong kamu kirim duit aku, karena duit aku nih semua ditahan sama perusahaan gitu. Kalau nggak percaya telepon deh bosku gitu. Tapi waktu bosnya ditelepon ya bosnya teman-teman dia juga gitu. Yang kemudian menjadi menarik dan membedakan Indonesia dengan beberapa area lain di mana romance scam ini sangat menjamur, itu adalah yang saya baca dari disertasinya AKBP Dr. Bayu Suseno adalah di Indonesia ternyata pelakunya di dalam lapas. Sementara di area-area lain yang saya baca literaturnya, sindikat ini mereka bekerja di luar lapas. Jadi Indonesia ini sangat menarik gitu. Kemudian alasan meminjam uang itu untuk membeli tiket pesawat, biaya hotel, sewa speedboat, sewa helikopter, janjinya akan diganti ketika gaji sudah dicairkan. Kemudian mengajak bisnis pulsa, bisnis kayu, padahal bisnis tipu-tipu. Modus operandinya adalah yang nanti kalau misalkan aku kembali, aku pulang ke Indonesia, aku nggak bisa nih ke pekerja balik gitu. Kita harus menyiapkan masa depan kita harus bikin bisnis. Kemudian tapi uangku masih ditahan. Coba dong, ini ada teman aku nih, bisa kasih bisa investasi ke dia, nanti kita bikin bisnis apa gitu. Dan kemudian ternyata setelah dikirim nggak ada gitu, tidak ada kelanjutannya, atau bahkan kemudian korban baru sadar setelah udah habis-habisan, dan setelah pelaku tahu udah nggak ada lagi nih yang bisa diperas dari korban, dan kemudian dia tinggal begitu saja gitu. Dan yang lebih ngeri tadi yang disampaikan Bunda V ya, kalau yang berkaitan dengan revenge
revenge sex atau misalkan video-video yang mengarah ke tindakan asusila yang kemudian dijadikan alat untuk memeras korban. Mohon izin lanjut Pak Jim ke slide selanjutnya. Ini ada beberapa modus sindikat scammer cinta asal Indonesia. Mohon izin Bunda V kalau nanti saya ada yang salah, mohon izin untuk dikoreksi. Jadi yang pertama adalah modus cuti. Jadi modus cuti ini yang saya baca di Kompasiana, tulisan Bunda V adalah saya mau lamar kamu nih. Nah, untuk melamar kamu nih saya harus cuti. Nah, karena saya harus cuti nih harus ada uang yang saya bayarkan supaya cuti saya mulus nih. Karena kalau saya nggak cuti saya nggak bisa lamar kamu. Gitu. Dan kemudian sebagai perempuan yang mungkin sedang di mabuk asmara, kita kemudian mengirimkan uang untuk biaya cuti itu, yang ternyata setelah dikirim dia akan bilang, yang ternyata rekeningnya nggak masuk, kayak rekening kamu bermasalah deh, coba kamu kirim lagi gitu. Dan itu yang menarik adalah kadang-kadang korban sendiri tidak aware ya, bukan karena dihipnotis, tapi dia tidak aware bahwa ternyata dia mengirim bukan ke instansi gitu. Kalau misalkan kita mau mengirim sesuatu yang resmi itu kan harus nama rekeningnya adalah instansi bukan nama pribadi, yang kadang-kadang karena sudah terbutakan jadi lupa gitu bahwa kita harus ngecek ini nih. Kemudian bisnis kayu mungkin sedikit banyak seperti yang sudah saya sampaikan bisnis pulsa tadi. Jadi nanti masa depan kita, untuk masa depan kita yang lebih baik, kita harus invest nih ke sini gitu. Nanti biar kita pulang, dan itu selalu imajinasi yang ditawarkan itu adalah imajinasi yang luar biasa besar gitu. Bahwa nanti kalau saya pulang, kamu akan saya bikinkan rumah 3 lantai, kamarnya segini, nanti anak-anak kita akan seperti ini. Jadi kemudian mereka membangun imajinasi korbannya gitu, bahwa suatu saat nanti kalau mereka ketemu, hidup mereka akan baik-baik saja gitu. Sama kayak Cinderella kan, begitu ketemu pangeran, hidupnya baik-baik aja. Kenapa happily ever after ya? Kenapa happily ever after? Karena tamat ceritanya. Kalau mungkin dilanjutkan mungkin bisa jadi Cinderella bercerai atau mungkin berantem kan bisa jadi, tapi kita kan nggak lihat cerita selanjutnya karena tamat di situ. Kemudian ada gaji di deposito. Jadi gajiku nggak bisa ditarik nih Yang. Jadi karena dia ditahan di deposito supaya nanti waktu kita pulang itu gaji udah berkali-kali lipat gitu. Yang bahkan kadang-kadang kita lupa bahwa menurut OJK itu kan ada standar bunga deposito ya, bahwa bunga deposito misalkan tidak boleh lebih dari 8%. Tapi kemudian dia bilang deposito saya ini bunganya sampai 20%, sampai 25%. Dan kemudian mungkin salah satu, kalau saya bisa mengutip, salah satu dari dosa terbesar yang ada di perjanjian lama adalah greedy atau kemudian serakah gitu. Karena keserakahan itu, bahwa suatu saat nanti pulang wah aku langsung kaya raya gitu. Bayangan-bayangan seperti itu yang kemudian menjebak para korban, dan kemudian kehilangan kritisismenya bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang sebenarnya sempurna gitu. There's no such thing as too good to be true. Tuh nggak ada sesuatu yang sempurna. Jadi kita harus curiga nih kalau ada orang baru juga kenal, udah ganteng, pakai seragam, masa depannya cerah. Lah, kok mau sama kita ya? Harusnya kita merefleksikan diri dulu mungkin ya. Kemudian ada bisnis pulsa seperti tadi yang saya sampaikan, juga mutasi gitu. Jadi misalkan menyampaikan, yang aku lagi ditugasin nih di 3T, daerah tertinggal jauh banget, dan untuk bisa datang ke kamu nih aku harus mutasi nih, membuat permohonan untuk dimutasi di daerah yang dekat kamu. Cuman untuk mutasi nih harus ada uang pelicin nih ke bos aku, atau kemudian ke atasan dan lain sebagainya. Yang kemudian kita dengan bayangan, one day, suatu hari nanti dia akan datang, kita akan membentuk keluarga bahagia, aku akan kaya raya, nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain. Pastilah, karena ini kan bayangan kita adalah investasi, tapi sebenarnya itu adalah sebuah jebakan gitu, yang dimana begitu kita menggali sebuah lubang, nanti lubang-lubang yang lain akan tergali semakin dalam dan kita akan terkubur sendiri di dalamnya. Mohon izin Bunda koreksinya kalau misalkan ada yang salah. Nisa pemaparannya keren karena udah baca Kompasiana ya. Keren Alhamdulillah banget. Bunda. Keren banget. Kemudian saya lanjutkan. Ini ada scammer cinta asal Indonesia, Nigeria, dan Bangladesh. Di dunia sendiri yang paling banyak itu ternyata sindikatnya memang dari Nigeria. Jadi di Amerika sendiri itu korban terbanyak itu juga dari scammer Nigeria. Nah, untuk area Asia itu
kebanyakan juga Nigeria, dan mereka itu pakai tadi seperti yang disampaikan Pak Jim ya, mereka bikin teknologi AI, jadi orang-orang yang suka nyanyi online atau kemudian suka marah-marah online di TikTok dan lain sebagainya itu mereka rekam, dan kemudian dari beberapa kalimat itu kan mereka akan menyimpan setiap abjad ya, seperti misalkan bagaimana kita melafalkan A, B, C, D, dan itu kemudian mereka rangkai menggunakan AI software, sound engineering software, yang kemudian mereka menjalin itu jadi seolah-olah, walaupun sebenarnya kalau kita sensitif ya, kita bisa dengar, nah ini orang ngomong kenapa kayak robot ya, dan selalu ada jeda, karena mereka ngetik dulu, karena kan mereka menulis dulu di keyboard, dan itu yang kemudian disuarakan. Nah, mereka si scammer cinta asal Indonesia, Nigeria, dan Bangladesh ini beraksi offline dan berani bertemu dengan targetnya. Jadi tebar pesona mencari target lewat media sosial dan app kencan, yang paling sering digunakan sekarang Bumble kalau nggak salah namanya, dan kemudian ada juga beberapa yang di Tinder, dan paling banyak sih sampai saat ini sepertinya masih di Facebook. Dan mereka menggunakan fotonya sendiri supaya apa? Supaya nanti waktu video call oh ini beneran nih orangnya, jadi seolah-olah kita nggak ketipu gitu. Tapi kemarin juga ada kasus, saya lupa tahun 2022 atau 2021, yang ternyata setelah ketemu ngakunya dokter, ternyata bukan dokter, ngakunya laki, ternyata waktu ketemu perempuan. Nah itu ada di media Indonesia, bisa dicari. Kemudian scammer cinta yang dia beraksi offline itu dia berani berjumpa dengan targetnya, yang kadang-kadang ini agak lebih ngeri ya, karena kan dia tahu posisi kita di mana, dia tahu keluarga kita. Kemudian dia mengajak pacaran, lalu diajak kencan, alasan minjam uang tapi nggak pernah diganti. Nah ini juga yang kemarin kejadian yang Indonesia sempat heboh, sampai kalau nggak salah perempuannya itu diundang ke Denny Sumargo, podcastnya Denny Sumargo, yang dia bercerita, kok kamu bisa nggak tahu sih ini gimana gitu. Tapi ya kenyataannya itu terjadi. Ada juga yang saat kencan harta dikuras selalu menghilang. Ini saya juga membaca di Kompasiana tulisannya Bunda V. Jadi diajak ketemu, terus kemudian motornya diambil, handphonenya diambil, ATM-nya diambil, dan kemudian password dari ATM-nya dia tahu, dan kemudian dikuras. Khusus penipu asal Bangladesh, korban ada 17 orang yang melapor ke komunitas WSC. Dan khusus penipu asal Afrika dibantu oleh orang-orang lokal di mana para pelaku tinggal. Banyak perempuan yang mau dipacari lalu diajak kerjasama melakukan kejahatan, bahkan ada yang sampai punya anak lalu dicampakkan. Dan seringnya beberapa yang saya amati yang kemudian masuk ke lapas itu adalah yang membantu sindikat ini, perempuan-perempuannya biasanya suka foto mandi duit gitu di TikTok, jadi duit dilempar-lempar apa, dan ya itu tadi kita kadang-kadang wah enak banget nih hidup macam apa gitu, dan ternyata ya itu adalah salah satu cara tuh. Ini ada pertanyaan dari Bu Erna, apakah akun WA bisa dilacak? Sebenarnya melacak itu tinggal di search aja di Google, biasanya pasti sudah ada yang ketipu sebelumnya, atau kalau misalkan kita curiga dan merasa, percayalah kepada insting mungkin ya, jadi kayak ini nggak mungkin ya, kita harus melihat lagi dan refleksi diri lah, maksudnya kita ini siapa, mungkinkah orang seperti ini, kaliber ini mendatangi kita dengan motivasi seperti ini, itu yang kemudian mungkin ya. Dan bisa pakai Google Reverse Image ya, jadi mungkin Bapak Ibu semua punya smartphone. Nah di smartphone itu kan dia punya Google Assistant atau kemudian Google Lens, kita bisa panggil Google Lens, dan kemudian kita capture itu gambarnya, entah nomor handphone, entah nomor WhatsApp-nya, entah fotonya, itu kita pakai Google Reverse. Nah dari situ nanti dia akan search Google dan kemudian akan keluar itu nomor sudah pernah dilaporkan atau belum, apakah sudah pernah ada yang merasa ditipu atau belum. Itu juga ada di tulisannya Bunda V, baik itu di Kompasiana maupun di Facebooknya Bunda V dan di Instagramnya Bunda V. Sebenarnya sudah sangat jelas, cuman kadang-kadang manusianya sendiri yang bebal gitu ya Bunda ya. Oh ya, untuk nomor WA aplikasi Get Contact ya. Get Contact, True Calls ya. Oke, terusin dong Pak. Betul. Siap. Kemudian tadi sampai mana ya? Ya, selanjutnya. Oh, nah, iya. Kemudian persamaan skema Nigeria dan Indonesia.
Yang pertama adalah mencuri foto-foto tampan, karena kalau pakai fotonya sendiri kayaknya nggak mungkin ketipu ya Bunda ya. Karena beberapa kan ada yang diekspos sama Bunda V ya di Instagram maupun di Facebook, ternyata mukanya yang dibayangin wah mantan militer Amerika gitu, ternyata ya kenapa bentukannya begini gitu ya Bunda ya. Terus kemudian ada beberapa bahkan yang menipu laki-laki yang sebenarnya dia sendiri juga laki-laki tapi dia pakai foto perempuan, biasanya mengaku duda, pamer kekayaan sebagai pancingan, yang semua foto-fotonya itu sebenarnya kalau kita pakai Google reverse image itu juga akan kembali ke Google lagi. Misalkan tumpukan uang itu template banget, tumpukan uang, foto di depan mobil, rumah, yang kadang-kadang kalau scammer Indonesia itu sebenarnya editannya masih sangat kasar ya, cuman entah kenapa ya orang masih saja ya tertipu gitu ya. Kemudian pamer dokumen-dokumen penting untuk meyakinkan target. Betul, biasanya ngakunya istri saya meninggal, saya punya anak saya butuh ibu, dan kamu adalah orang yang paling tepat untuk menggantikan istri saya yang sudah meninggal. Saya menemukan muka kamu agak mirip sama istri saya. Nah, itu biasa gombalan-gombalan yang sering digunakan. Kemudian pamer dokumen penting seperti misalkan kartu tanda anggota, kalau misalkan berafiliasi dengan militer atau kemudian dengan kepolisian, yang itu beberapa sangat kasar editannya, seperti misalkan mukanya berusaha untuk dimasukkan ke tubuh orang lain, di mana ya kadang-kadang nggak nyambung, dan itu yang kita harus benar-benar aware, dan juga kalau bisa jangan berhenti di kita, tapi juga berlanjut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian ini yang kelima, ini pasti dia akan menanyakan pekerjaan. Kamu pekerjaannya apa? Atau kalau enggak, dia akan melihat dari rekam jejak media sosial kita. Oh, ini orang asetnya apa gitu. Biasanya kadang-kadang kan kita susah menahan diri ya mau pamer di media sosial. Orang ini asetnya apa? Misalkan kita baru beli mobil, kita foto alhamdulillah mobil baru gitu. Alhamdulillah deposito apa. Nah, itu yang kemudian menjadi sasaran. Oh, kamu punya aset apa gitu. Kita kumpulkan aset kita bersama. Biasanya narasi-narasi semacam itu yang kemudian digunakan. Kemudian cepat menyatakan cinta, dan ini dari 5 negara yang saya riset, ini pola yang sama gitu. Jadi nggak sampai 3 hari. Orang kita misalkan mau beli sesuatu aja entah itu di toko online atau kita beli sesuatu di dunia nyata, itu kan kita mikir ya, kayak mau beli kulkas aja, kita mikirnya panjang. Nah, sementara kalau menyatakan cinta itu kan ibaratnya kita memilih pasangan hidup gitu. Ya masa iya gitu orang memilih pasangan hidup cuma 3 hari hanya nanya kamu asetnya apa, kamu kerjanya apa gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang nggak mungkin, tapi beberapa orang yang kemudian misalkan dalam kondisi psikologis yang terpuruk, atau kemudian dia terisolasi dari teman-temannya yang lain, misalkan rekan-rekan buruh migran yang kemudian jauh dari keluarga dan orang-orang yang kesepian semacam ini, pada saat dinyatakan cinta dan kemudian merasa wah saya akan punya teman nih yang akan mendampingi saya selama saya struggle di sini dan lain sebagainya, dan itu yang kemudian menyebabkan mereka luluh dan mengabaikan mungkin akal sehat dan juga insting mereka sebagai manusia. Jika gagal menipu atau korban stop mengirim uang, maka akan keluar sifat sadisnya, menghina dan melecehkan korban dengan kata-kata kasar, apalagi jika video atau foto tidak pantas sudah di tangan mereka. Ini yang paling berbahaya. Dan ini juga Bunda V secara khusus menulis di Kompasiana, dan berkali-kali Bunda V mengingatkan marwah perempuan bahwa kita harus benar-benar menjaga, jangankan dengan orang yang tidak kita kenal atau orang asing gitu, bahkan dengan keluarga sendiri pun kan kita harus menjaga ada bagian private dari tubuh kita dan ada bagian yang orang lain boleh melihat gitu. Dan kemudian masa iya orang baru kenal hanya cuma ngomong sayang, dan bahkan kadang-kadang videonya tuh cuma gelap doang. Masa iya gitu kita mau memberikan, tapi kenyataannya banyak sekali orang yang memberikan, dan bahkan beberapa laporan yang ada di laporan dari beberapa yang saya tahu itu ada di korban meninggal, ada di Bulgaria, kemudian ada di US, ada di Thai, ada di Malaysia, yang kemudian mereka saking takutnya ya, takut malu gitu, dan kemudian akhirnya mereka memilih mengakhiri hidupnya gitu. Padahal sebenarnya ya kita harus sadar diri bahwa it's our own mistakes, itu kesalahan kita sendiri, dan itu adalah konsekuensi lah kalau kita mau berhenti, maka ini hanyalah jalan satu-satunya gitu, dan bertobat itu nomor 1, dan kemudian tidak mengulangi lagi. Dan
apalagi kalau mereka udah punya video kita atau foto tidak senonoh kita, wah itu pemerasannya bisa sampai habis-habisan. Mohon izin untuk dilanjutkan ke slide berikutnya. Perbedaan scammer Afrika dan Indonesia. Jadi scammer Nigeria tidak akan mau menipu bangsanya sendiri. Ini benar banget Bunda, dari beberapa report atau artikel yang saya baca, itu mereka nggak mau menipu, bahkan mereka cenderung untuk memberitahu kepada rekan sebangsanya sendiri bahwa ada scammer lain misalkan dari Kamerun atau scammer-scammer yang berbasis di Asia Tenggara, itu mereka mengingatkan perempuan-perempuan mereka sendiri. Dan kemudian target mereka dari berbagai bangsa. Jika target tak bisa berbahasa Inggris, mereka menggunakan Google Translate dan suka banget. Jadi misalkan kita dikirimin puisi cinta nih, atau kemudian dikirimin kata-kata gombalan bahasa Inggris, kita masukin aja ke Google, nanti akan keluar ternyata itu ambil dari website-website yang memang isinya adalah kata-kata romantis dan lain sebagainya. Scammer Indonesia sukanya menipu bangsa sendiri. Ini juga paling jauh mencari mangsa orang-orang Brunei dan Malaysia. Ini juga yang saya baca, scammer-scammer yang ada di Asia Tenggara, mereka cenderung untuk menyasar orang-orang yang memiliki kedekatan emosional, kedekatan kultural, dan kedekatan bahasa dalam rangka untuk mempermudah mereka untuk melakukan penipuan. Dan kemudian modus penipuan scammer Afrika beragam macam mengikuti zaman, seperti hadiah mewah, uang dalam paket, bank abal-abal, dan lain-lain yang tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Fei. Sedangkan scammer Indonesia selalu sama, yaitu gaji di deposito perusahaan, nggak bisa diambil, harus pencairan, kemudian modus cuti, modus mutasi, dan slide-nya bergeser. Mohon izin. Ya. Dan mengajak bisnis. Mohon izin selanjutnya. Berkenalan dengan lelaki lewat media sosial, hati-hati jika tanda-tandanya seperti di bawah ini. Yang pertama itu fotonya tampan, mengaku duda dengan jabatan selangit dan tajir melintir, followernya kebanyakan perempuan semua yang kadang-kadang dia follow, dan itu semuanya di chat yang sama sebenarnya. Kemudian cepat menyatakan ingin serius menjalin cinta, bahkan dengan tidak ragu mungkin langsung mengajak untuk menikah, hubungan serius, pertunangan, dan lain sebagainya. Dia mau mengirim hadiah mewah dan ada uang USD di dalamnya. Namun kamu harus membayar di muka berbagai macam biaya. Jadi misalkan, wah untuk bisa mencairkan ini, kamu harus bayar segini. Tapi ternyata waktu kita udah kirim, loh ternyata itu nggak nyampe, kamu harus bayar lagi. Wah ada slide problems, ini harusnya kamu nambah lagi segini. Dan ya itu berlaku terus-menerus. Zaman secanggih ini mana ada uang dipaketin, betul sekali. Jika kamu percaya, maka uangmu hilang beneran dan hadiah hanya bayangan. Dan salah satu yang saya baca dari tulisan Bunda adalah mereka menggunakan jaringan pengiriman uang yang kadang-kadang tidak terlacak oleh pengawas bank seperti misalkan OJK. Misalkan beberapa yang pernah saya tahu adalah menggunakan Western Union. Jadi kalau itu muncul, maka yang perlu kita lakukan nomor satu adalah blokir, karena dia pasti 1000% scammer. Jadi putus semua komunikasi dengannya. Jangan, kadang-kadang kan kita juga nih kalau kita bukan profesional ya, dan kemudian kita coba kita kerjain balik, wah hati-hati gitu, karena kita tidak akan pernah tahu kemampuan mereka sampai mana untuk mungkin bisa menghack handphone kita. Jadi sebisa mungkin kita blokir, jadi tidak ada lagi kontak antara kita dengan mereka dalam bentuk apapun. Mohon izin selanjutnya. Jika dia mengajakmu berbisnis investasi dan trading, tapi username dan passwordmu dia yang pegang dengan alasan agar mudah menambah modal. Pokoknya username sama password itu sebisa mungkin hanya kita dan Tuhan yang tahu, bahwa itu berkaitan dengan rekening bank, maupun itu berkaitan dengan e-money, maupun apapun, sebisa mungkin hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan termasuk adalah email ya. Jadi kalau username dan password email, karena email kita sekarang terhubung sama handphone kita, jadi orang bisa dengan mudah untuk melakukan hacking. Dia mau mengalihkan gajinya yang disimpan perusahaan selama 5 tahun ke rekeningmu, mana ada dia yang kerja, kamu yang terima gaji. Jadi kadang-kadang kita juga harus ingat bahwa di dunia ini banyak hal yang sebenarnya tidak mungkin ya. Bukan berarti tidak ada yang tidak mungkin, tapi banyak yang nggak mungkin, termasuk salah satunya
kadang kita perlu berefleksi pada diri kita. Kalau misalkan kita sendiri kerja nih 5 tahun, terus kita mencintai seseorang, akankah kita akan memberikan 5 tahun gaji kita untuk orang yang baru kita kenal walaupun kita jatuh cinta? Maka pertanyaan-pertanyaan itu harus kita tanyakan kepada diri kita dulu. Dia mau cuti melamarmu, tapi kamu harus biaya macam-macam. Yang menarik dari beberapa tulisan Bunda itu yang saya sampai ketawa, bayar speedboat, bayar helikopter, wah itu saya ketawa banget gitu. Misalnya, wah iya ya ada seorang pekerja di lepas pantai yang untuk menemui pacarnya sampai sewa helikopter, wah itu luar biasa. Dan tapi banyak juga orang yang percaya kenyataannya. Kemudian mengajak bisnis pulsa dan kayu di Kalimantan dengan untung yang tidak masuk akal, seperti misalkan dalam 5 bulan uang kamu akan kembali dan ada keuntungan 30%. Itu udah pasti tidak mungkin karena bisnis itu nggak ada yang instan. Dan itu jelas-jelas 1000% scammer, jadi harus di stop dan blokir. Bagaimana cara kita menghindari scammer cinta? Yang pertama, kita harus mengerti cara menggunakan media sosial dengan baik, benar, dan aman. Setiap ada yang mengajak berkenalan, teliti akunnya. Apakah semua teman-temannya perempuan? Jika ya, maka ini red flag. Jadi red flagnya satu itu kalau followersnya paling banyak perempuan. Yang kedua, kalau misalkan cara dia berpesan kepada kita itu aneh ya, aneh dalam artian misalkan kalau kita baru ketemu, yang paling baik adalah kita refleksikan dengan diri kita sendiri. Misalkan kita mau kenalan sama seseorang, apakah kita akan mengirim pesan dengan cara seperti itu? Itu cara paling mudah ya untuk mengidentifikasi. Kemudian jangan pernah memberikan data pribadi seperti kopi KTP, KK, SIM, paspor, apalagi yang kita diminta foto, kamu coba dong yang foto sama KTP kamu, terus kamu tunjukin gini KTP, foto dari depan. Nah, itu bisa jadi nggak cuman kita di scam, harta kita dikuras, tapi foto kita dipakai untuk pinjol gitu, sehingga ini mungkin sudah ada beberapa kasus, jadi fotonya kemudian digunakan untuk pinjol dan pinjolnya menagih ke kita. Kemudian jangan memberikan nomor WA atau chat atau video call atau voice call. Jangan pernah memberikan nomor WA, chat, video call, atau voice call bisa lewat IG dan FB. Jadi semuanya sekarang sudah tidak ada batasan. Pakai IG, kita juga bisa video call, kita juga bisa voice call, dan tadi seperti disampaikan AKBP Bayu, kalau misalkan voice call atau video call, sebisa mungkin kita tanyakan sesuatu yang membutuhkan jawaban panjang. Seperti misalkan, tahu nggak tentang A, tahu nggak tentang B, gitu. Kamu bisa jelasin lagi nggak tentang itu? Aku kurang ngerti. Nah, kalau misalkan dia ada jawaban tersendat, atau kemudian ternyata dia tidak menjawab atau mengalihkan kembali ke tema sebelumnya, itu berarti red flag. Jangan memberikan info tentang pribadimu seperti pekerjaan, gaji, tempat tinggal, status, dan lain-lain. Apalagi rekening bank dan lain sebagainya. Wah, itu bahaya banget. Jangan berikan password media sosialmu karena dia bisa bajak, dan kemudian misalkan nauzubillah min dzalik, dia udah punya foto-foto pribadi kita, nanti dia posting ke akun pribadi kita dan kemudian akan menyebar. Dan internet itu forever, jadi apa yang sudah kita post di internet itu walaupun kita hapus mungkin masih ada jejaknya dan itu bisa dimunculkan lagi oleh orang yang lain. Jangan curhat tentang masalah pribadi, baik soal diri sendiri apalagi suami, apalagi bilang aduh rumah tangga aku nggak sehat nih gitu, suamiku cuma ngasih segini, kalau kamu nanti kalau kita menikah, aku akan kasih 80% gajiku kamu. Udahlah, nggak perlu deh 100% buat kamu. Nah, hal semacam itu sebisa mungkin kita tutupi. Atau kalau dalam kebetulan agama saya Muslim, kalau di Muslim itu adalah suami adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Jadi sebisa mungkin aib pasangan kita simpan sendiri, nggak usah cerita ke orang lain. Kemudian jangan pernah memberikan apapun dengan alasan apapun. Termasuk, jangankan data atau kemudian uang, jangan pernah memberikan apapun, termasuk misalkan pulsa, karena dari pulsa nanti bisa merembet ke mana-mana. Mohon izin selanjutnya. Jadi kejahatan penipuan online paling sadis adalah scammer cinta. Kenapa? Karena mereka hancurkan perasaan dan impian korban